Pagi persembahan RRI Manado. Baik, Shalom, selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa lagi dalam Mutiara Pagi ya, untuk kesempatan edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Dan seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, pagi ini kami akan live ya. Pagi ini baik melalui 94,5, 88,2, 92 FM ataupun melalui streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan juga melalui kanal YouTube RRI Manado. Iya, dan pagi ini kita akan merenungkan bersama dari pembacaan firman Tuhan melalui kitab Ibrani 1 ayat 9 dengan tema Tuhan mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Ya, pagi ini kami sudah terhubung ya melalui via Zoom bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH Magister Pendidikan Agama Kristen. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Oke, gimana kabar hari ini? Puji Tuhan Yesus, luar biasa dahsyat. Iya, baik. Silakan Pak Pendeta untuk perenungan firman-Nya. Baik, terima kasih Bung Baik, Tuhan memberkati. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa memohon nikmat daripada Tuhan dan kuasa Roh Kudus menolong kita dalam membaca dan merenungkan firman. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan kami persembahkan, karena Engkau Allah yang hidup berkuasa di surga dan bumi. Terima kasih banyak Engkau telah menolong kami dan menjaga kami hingga hari ini. Kami tidak mampu dan kuat tanpa Tuhan. Kami taruh kehidupan kami kepadamu. Dan firman kebenaran hari ini akan menolong kami untuk perjalanan kami selanjutnya. Jamah dan kuduskan semua perangkat siaran kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Bung Michael Cia yang mengendalikannya bersama dengan tim diberkati oleh Tuhan. Memberkati semua pendengar dimanapun berada, bahkan pemirsa lewat kanal YouTube RRI Manado yang menyaksikannya ada dalam kuasa-Mu. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami sampaikan doa ini. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita membuka Alkitab Ibrani pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 saya bacakan bagi kita. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita hari ini adalah Tuhan mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Saudara, kehidupan memang adalah anugerah Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat dan gagahnya kita, tetapi itu karena pemberian Allah. Tapi menjadi catatan bagi kita sekalian, bahwa Allah sungguh-sungguh mencintai keadilan, dan Dia membenci kefasikan. Hidup kita harus ada pada relnya Tuhan. Hidup kita harus ada pada jalannya Tuhan, bukan kepada jalannya manusia dan keinginan manusia. Kenapa Allah mencintai keadilan? Karena Allah tidak mendambakan setiap orang hidup dalam kefasikan, setiap orang hidup dalam ketidakbenaran, tapi Allah ingin kita hidup dalam kebenaran. Allah ingin kita hidup dalam keadilan yang nyata. Hidup kita harus sungguh-sungguh ditentukan oleh kuasa dan kasih Tuhan. Tapi kadang manusia, dia mulai keluar dari relnya. Dia mulai keluar dari kuasa dan kehendak Allah itu. Ingat saudara, kalau kita mengibaratkan kehidupan ini sama seperti rel kereta api, di mana setiap kali perjalanan harus mengikuti relnya, kereta api itu akan tiba di tempat tujuannya dengan baik. Kalau kehidupan kita juga demikian, kalau kita tetap ada mengikuti kehendak Tuhan, sesuai dengan apa kata firman Tuhan, maka kita akan tiba pada tujuan yang pasti, tujuan yang dirindukan oleh setiap orang, yaitu kehidupan kekal dengan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Tapi kadang kita keluar dari relnya Tuhan, sehingga kita tidak mampu lagi hidup dalam apa yang Ia kehendaki. Yang terjadi adalah bisa ada dalam kecelakaan. Artinya kehidupan kita tidak lagi sesuai dengan apa yang Tuhan mau.
sehingga kita mengeluh. Pada waktu kita dalam kesusahan, tidak berdaya, pada waktu kita tidak bisa melakukan apa-apa, kadang kita cepat menyalahkan Tuhan. Ya, kita bisa katakan, di mana Tuhan pada waktu aku dalam kesusahan, pada waktu saya dalam kesesakan. Tuhan tidak pernah menolong saya. Padahal kita lupa, kita sudah tidak di jalurnya Tuhan. Kita terlalu menggunakan pikiran kita, kemauan kita, bahkan kehidupan kita mungkin bisa ada pada kefasikan. Kita cepat menyalahkan orang lain. Kita cepat menyalahkan iblis dengan apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Wah, ini karena dia pasti. Ini karena perbuatan kuasa jahat. Padahal kadang kita sendiri mengambil keputusan yang tidak adil di hadapan Tuhan. Itu hidup masih dalam kefasikan. Keinginan-keinginan diri kita lebih banyak menonjolkan keinginan duniawi dibandingkan dengan kita menaruh setiap pengharapan kita pada kekuasaan dan kehendak Tuhan. Hari ini ambil keputusan dan katakan dalam hidup kita, aku mau meninggalkan hidup yang lama, tapi aku mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada petikan lagu yang diambil dari firman Tuhan. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Oh, artinya apa? Kita tinggalkan kehidupan lama kita dan kita mau hidup sesuai kehendak Kristus. Ingat, hanya orang yang mengandalkan Tuhan yang diberkati. Tapi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri pasti tidak diberkati. Malah Alkitab mengatakan dalam kitab Yeremia pasal 17, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita hidup dalam keadilan Allah dan meninggalkan kefasikan, hidup dalam kebenaran, maka hidup kita diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan memberkati firman. Amin. Amin, luar biasa Pak Pendeta ya. Perenungan firman Tuhan kita pagi hari ini ya boleh menguatkan kita bagaimana untuk bisa menjalankan kehidupan kita ya bersama Tuhan. Ya, dan pendengar, selanjutnya kita akan masuk di sesi interaktif ya pagi ini. Kami kasih kesempatan untuk Anda di line SMS, WhatsApp dan juga line telepon di 082195835080, atau Anda bisa langsung ya memberikan tanggapan pertanyaannya melalui kanal YouTube RRI Manado. Iya, baik Pak Pendeta, sambil menantikan respon pendengar kita untuk pagi ini ya. Seperti yang sudah Pak Pendeta jelaskan tadi ya, lewat perenungan Ibrani 1 ayat 9, Tuhan mencintai keadilan dan membenci kefasikan untuk tema kita pagi ini. Nah, Pak Pendeta mungkin bisa dijelaskan dulu ini sebenarnya apa makna dari tema yang diangkat pagi hari ini untuk pendengar-pendengar kita. Silakan Pak Pendeta. Iya, baik. Terima kasih Bung Mike. Dari tema saja kita sudah mampu membedakannya, Bung Mike. Mana yang dikehendaki Allah dan mana yang tidak. Ya. Tuhan ingin keadilan. Ya. Keadilan ini gambaran tentang Tuhan tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak adil. Apalagi dengan kefasikan. Banyak sekali yang kita temui di dalam Alkitab bahwa ungkapan ini selalu disampaikan bahwa Allah tidak ingin ya, kita hidup dalam kefasikan. Kefasikan itu adalah kemunafikan, ya, kesombongan, ya, ketidakpihakan kita kepada Tuhan. Hidup masih mengandalkan kekuatan kita. Kita masih pura-pura di hadapan Tuhan. Kita tidak mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan ini yang dibenci oleh Tuhan. Makanya kalau kita membaca Alkitab, dikatakan bahwa Allah membenci kefasikan. Dan Allah tidak suka orang-orang hidup dalam kefasikan. Tetapi Dia mau supaya kita hidup dalam keadilan. Keadilan adalah, kalau kita bicara soal keadilan, berarti bicara tentang kekuasaan Tuhan yang Dia mau nyatakan dalam kehidupan kita. Dia adil dalam putusannya. Nah, kadang
kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan itu tidak adil dalam hidup saya. Kenapa yang saya lihat orang lain itu diberkati dan saya tidak? Padahal saya sudah mengikut Kristus loh. Saya sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Masalah saya seolah-olah tidak terselesaikan. Di mana Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Pada waktu saya penuh dengan pergumulan, ya kita lupa bahwa ada harga yang harus dibayar sebagai orang beriman, sebagai orang percaya. Kenapa Tuhan mau bertindak adil? Adil menurut Tuhan, kadang menurut manusia tidak adil. Kenapa? Karena jauh berbeda pandangan kita dengan pandangan Allah. Kita sulit memahami, sulit menyelami pikiran daripada Allah. Kata pun khotbah. Dan karena itu, kalau kita memahami pembacaan kita hari ini, Tuhan mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Tuhan ingin lihat cara hidup kita yang benar di hadapannya. Mari kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup, supaya hanya oleh anugerahnya kita pun bisa menikmati kehidupan. Ya. Jadi kalau orang hidup sesuai dengan Tuhan mau, pasti kita akan melihat cara Tuhan bekerja itu sungguh luar biasa. Dan kita baru akan sadar, oh ini Tuhan bermaksud. Apa dulu kita lewati persoalan ini terlalu lama, ya, begitu sulit, ya. Dan ternyata selalu indah pada waktunya Tuhan. Nah, kita akan menyimpulkan itu ya, dengan apa yang kita rasakan dan kita alami. Demikian. Baik, sekali lagi pendengar, kami kasih kesempatan untuk Anda di sesi interaktif ya pagi hari ini, baik melalui SMS, WhatsApp, dan juga line telepon 082195835080 atau melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, baik Pak Pendeta, Tuhan mencintai keadilan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini yang penuh dengan ketidakadilan? Ketika kita mengalami ketidakadilan, apakah kita harus lawan? Iya, baik, benar Bung. Hari kehidupan kita ini dipenuhi kadang ya dengan ketidakadilan. Kadang orang benar disalahkan dan orang salah dibenarkan. Begitu kan bahasanya. Ya. Ada yang mengungkapkan begini. Ya, kalau kita mencari keadilan, ya, untuk keadilan dunia, kadang kita akan kecewa. Ya. Karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, kadang orang mengatakan itu. Sehingga ada banyak yang menyatakan begini, di mana keadilan? Kita mau mengingatkan kita, keadilan dia akan menemukan jalan. Kadang kita akan bilang begini dalam sebuah kesimpulan. Wah, ternyata ketika kita berharap pada manusia, kita justru tidak dapat keadilan. Bahasa Manadonya, pada waktu saya berharap kepada manusia, justru saya tidak memperoleh keadilan. Tapi pada waktu saya berharap kepada kekuasaan Tuhan, Tuhan akan menyatakan keadilannya. Sekalipun prosesnya Tuhan berbeda dengan proses manusia. Kadang orang bilang begini, iya, orang memang butuh keadilan. Mar Tuhan, ini terlalu lama. Ya. Prosesnya terlalu lama. Ya. Kami tidak bisa menunggu seperti itu. Kita harus kembali kepada apa kata kita. Ya, waktu Tuhan yang terbaik, bukan waktu Tuhan. Iya. Dan ketika orang melakukan ketidakadilan bagi sesama, ya, mungkin sekarang ia dalam kondisi dan keadaan bisa katakan, wah bahagia, senang. Ya. Tetapi penghukuman Tuhan, pernyataan Tuhan, kekuasaan Tuhan itu tetap berlaku. Ya. Kadang manusia pikir, asik kuat, cuma manusia yang tahu. Ya. Tapi kita lupa bahwa ada satu pribadi yang memiliki kekuasaan di surga dan di bumi. Dan dia akan menghakimi dengan keadilan. Jadi seperti itu Bung Mai. Jadi dunia penuh dengan ketidakadilan. Nah, itulah kehidupan kita di dunia. Tetapi apakah kita akan berhenti untuk hidup? Apakah ketika orang lain memperlakukan kita dengan tidak adil, apakah kita akan berhenti percaya kepada Tuhan yang penuh dengan keadilan? Tidak. Ya. Memang secara fisik ataupun penghukuman harus kita jalani. Tapi Alkitab bilang, lebih baik kita menderita sementara di dunia daripada kita menderita selamanya. Ya.
pada kehidupan yang kekal. Hmm. Jadi tetap keadilan akan menemukan jalannya. Kebenaran boleh disalahkan, tetapi tidak dapat dikalahkan. Ingat itu. Ya. Benar adalah tetap benar. Baik. Itu. Baik, Pak Pendeta. Tapi bagaimana kalau ketika kita melihat ada ketidakadilan? Apa yang harus kita lakukan? Oke. Orang mungkin akan berkata begini, Bung Mike. Berdoa tidak cukup. Kita perlu berkoar-koar. Kita perlu menyuarakan keadilan. Sekarang saya mau katakan buat kita, betul, suara keadilan harus kita sampaikan. Tapi berapa banyak orang yang harus kita lawan untuk menyuarakan keadilan? Kalau kita hanya sendiri, kemudian ada 10 orang, 1:10. Secara manusia siapa yang untung? Pasti mereka lah, karena mereka banyak. Tapi kita jangan pernah mengabaikan doa. Alkitab mengatakan bahwa doa bisa mengubah segalanya. Ya. Pada waktu manusia berharap pada manusia dengan mengatakan bahwa mereka 10, berarti kita harus lawan 20 orang. Selama kekuatan kita gunakan adalah kekuatan manusia dengan hikmat yang kita miliki sebagai manusia. Ya. Saya mau katakan, kita tidak akan memperoleh keuntungan. Tapi doa dengan cara Tuhan yang berbeda, ya, itu akan Dia buktikan kepada kita. Dia lebih berkuasa. Saya mau kasih contoh begini, Bung Mike. Ada seorang prajurit, ya, dia tidak tahu menggunakan kendaraan. Dia tidak tahu menggunakan kendaraan. Artinya orang Manado bilang, ini tentara ini dia nintau bawa oto. Tapi ini bukan di Indonesia kejadiannya, di luar negeri. Ya. Dan dia sungguh-sungguh percaya ketaatannya pada Kristus itu luar biasa. Setiap hari dia berdoa, bahkan berlutut membaca firman. Dia adalah seorang beriman yang sungguh-sungguh. Suatu waktu, Bung Mike, di tengah mereka sementara apel, ya, ada satu kendaraan yang diparkir. Dan kemudian pimpinannya menguji dia, menguji kesetiaan. Pimpinannya bilang begini kepadanya, prajurit, jangan saya pindah tuh oto. Sedangkan prajurit ini minta bawa oto, Bung Mike. Ya, dia minta bawa oto. Ini kan tidak masuk di akal, Bung Mike, secara pikiran manusia. Ya. Kemudian pimpinannya suruh dia bawa oto. Apa yang dilakukannya, Bung Mike? Dia cuma berdoa, Tuhan, aku tidak ingin Engkau yang dipermalukan. Ya. Tapi aku berdoa kepadamu. Ini doanya dalam hati. Ya. Aku ingin menunjukkan bahwa Engkau itu benar-benar hidup. Selama ini mereka menganggap bahwa saya mempercayai bukan Tuhan yang hidup. Tapi hari ini saya membuktikan kepada mereka bahwa saya percaya kepadamu bahwa Engkau benar-benar hidup. Bung Mike, ini orang minta bawa otot. Ya. Tapi dia memberanikan diri untuk membuktikan bahwa dia punya keyakinan pada Kristus yang luar biasa. Dia maju, Bung Mike. Dia maju, kemudian dia membuka pintu kendaraan ini. Ya, dia starter kendaraan ini dan memindahkan. Semua orang yang menyaksikan itu heran, Bung. Kendaraan itu bisa berpindah. Yang mereka heran bukan soal dia nintau bawa oto lantas oto bisa dia bawa, bukan itu. Padahal kendaraan yang diparkir itu tidak ada mesin, Bung Mike. Ini lebihnya masuk di akal. Dan mereka bisa melihat betapa Tuhan bisa menggerakkan benda mati itu untuk hidup, bergerak, berpindah. Dari situlah orang-orang yang menghina dia, menghina tentang Tuhan yang ia imani, semua mereka jatuh tersungkur dan memuliakan Tuhan. Saya mau katakan, saudara, saya mau katakan juga, Bung Mike, buat kita hari ini, apa yang dianggap rendah oleh manusia bisa ditinggikan oleh Tuhan. Apa yang dianggap mustahil oleh manusia, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dia bisa melakukan perkara yang ajaib. Kekuasaan dan keadilannya sungguh nyata dan benar. Ini yang mau dikatakan. Betul. Jadi jangan menganggap rendah tentang doa. Ya. Selama kita terkoneksi dengan Tuhan, selama itu kita akan lihat mujizat-mujizatnya terjadi. Cepat atau lambat, waktu Tuhan itu yang terbaik, itu yang harus kita ingat. Thank you. Luar biasa Pak Pendeta ya. Yang penting asalkan kita yakin dan percaya apapun yang mungkin tidak mustahil bagi kita, pasti akan menjadi hal yang mustahil ya.
bagi Tuhan. Ya, bagi manusia mustahil Bung Mike, tapi Iya. bagi Tuhan tidak ya. Ya, oke, baik. Oke, pendengar silakan sekali lagi di line telepon ataupun SMS WhatsApp 0821 9583 5080 ya untuk respon Anda pagi hari ini terkait dengan perenungan firman Tuhan melalui kitab Ibrani 1 ayat 9 dengan tema Tuhan mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Oke, baik, Pak Pendeta, ini bicara membenci kefasikan. Apakah membenci itu juga diperbolehkan? Ya, bagaimana dengan hukum Tuhan? Jangan membenci, jangan membunuh. Ya, kasihilah musuhmu. Bagaimana, Pak Wah, Pendeta? ini pertanyaannya ini menarik ya. Kalau bahasa Alkitab di sini mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Artinya ya, Tuhan saja tidak ingin orang munafik ya. Tuhan tidak suka tuh orang bilang tatawa di luar, mar di hati nyanda. Ya, nyanda begitu. Ya, itu kan fasik namanya. Ya, orang berpura-pura. Tuhan tidak suka kepura-puraan, dia benci. Ya. Artinya kalau orang pakai bahasa Manado, sedang orang manusia benci orang pura-pura, apalagi Tuhan. Gitu. Ya. Jadi kata kebencian ini dikenakan Bung Mike ya kepada hal-hal yang negatif. Ya. Artinya begini, kalau ada orang bikin kejahatan, orang bikin hal yang tidak baik, yang kita benci bukan soal orangnya, Bung Mike, tapi kelakuannya. Ya, cuma kan orang kadang begini, Bung Mike, itu kebencian ya sudah melekat bukan hanya kepada perilakunya, ya, tapi sudah langsung kepada orangnya. Misalnya begini, apalagi kalau kita tersakiti, ya, padahal kan Tuhan mengajarkan kita untuk belajar mengampuni, ya. Dan yang dilakukan oleh manusia adalah bukan hanya membenci kelakuannya, tetapi juga sampai pada fisik. Contoh, misalnya nyandak baku togor, ya, nyandak sadap, ya. Nah, yang lucunya juga Bung Mike, ketika orang sudah melepaskan pengampunan, orang yang dilepaskan pengampunan juga ini nyandak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Ya. Nah, itu yang membuat kenapa kita pada akhirnya membenci bukan hanya sikapnya, tindakannya, tapi sampai kepada orang. Nah, itu yang dilakukan oleh manusia. Padahal kalau kita back to kembali kepada Alkitab, Yesus mengajarkan kalau ada orang yang melakukan kesalahan, pertama orang panggil 4 mata, 2 orang. Tapi kalau dia tidak berubah, ya, dia tidak sadar apa yang dia lakukan, ya, kita mesti panggil saksi, ya. Artinya mesti ada orang lain yang mengklarifikasi apa yang dia bikin. Yang karena bikin itu salah. Ya, ini ada di bukti. Ini dia jadi saksi. Dia masih mengelak lagi. Orang tambah satu lagi orang. Ya, sudah bukan cuma 6 mata ini. Ya, 8 mata. Tapi dia masih mengelak. Ya, berarti dia tidak mau mengakui kesalahannya. Alkitab pakai bahasa apa? Tandai dia. Ya, ya, tandai. Jangan bergaul. Ya. Tapi tidak boleh membenci. Ya. Tugas kita adalah mendoakan. Mungkin kali itu dia masih mempertahankan. Ya. Dia masih mempertahankan apa yang dia katakan. Ya. Padahal ada saksi yang bilang. Ada orang kan begitu. Aduh, gengsi untuk mengakui kesalahan. Ya. Bantar kita mau malu. Oh, apalagi kita punya jabatan, apalagi kita orang penting. Gitu. Kita tidak ingin. Nah, ini salah. Ya. Ini keliru. Ya. Saya punya kesaksian baru-baru Bung Mike. Pada hari Minggu saya pimpin ibadah. Ya. Ini saya harus mengakui bahwa saya salah baca. Ya. Bukan tidak ada persiapan. Oh, saya kalau bikin persiapan khotbah itu bukan hanya berjam-jam, tapi berhari-hari. Apalagi mau pimpin ibadah. Ya. Tapi pada waktu itu kita senyandak lihat karena tertutup dengan tata ibadah. Ya. Kemudian langsung buka, ternyata ayatnya sama, tapi perikopnya berbeda. Ya. Dan saya memang salah baca. Yang kita baca di pasal 2, bukan di pasal 1. Ya. Dan saya mengakui itu di depan jemaat. Minta maaf. Ya. Pendeta juga manusia. Saya salah membacanya. Dan saya kembali membaca ayat yang betul-betul sesuai dengan pembacaan NKTC.
pengakuan itu pertama membuat hati saya lega. Dan yang kedua, orang yang mendengar sadar bahwa ternyata manusia bukan Tuhan. Ya. Perlu mengakui kesalahan. Ada orang yang tidak mau, Bung Mike. Ya. Apalagi kalau misalnya dia punya jabatan tertentu, kekuasaan tertentu, wah, kita mau mengakui tapi kesalahan. Ada orang mau bilang apa ini, ya. Ya, ada banyak contoh kan, Bung Mike, dan tidak perlu saya ungkapkan di sini, ya. Betul. Orang tidak mau mengungkapkan, berani mengungkapkan kesalahannya, ya. Padahal kalau orang mengaku itu salah dan memperbaiki, Bung Mike, ya, kita akan tetap diberkati. Ya, ini yang kadang manusia pikir begini, sudah jauh daripada malu, ya, lebih baik biar coba diam. Nah ini kalau tidak mengakui kesalahan ini bahaya. Nah itu. Memang itu seringkali terjadi ya Pak Pendeta. Iya, sekali lagi pendengar, silakan kami kasih kesempatan untuk Anda ya di SMS, WhatsApp dan juga lain telepon 082195835080 ya, atau Anda bisa kasih komentar tanggapannya melalui kanal YouTube RRI Manado. Iya. Tuhan mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Pak Pendeta, ketika kita mengalami ketidakadilan, mengapa Tuhan izinkan itu terjadi, Pak Pendeta? Wah, keren sekali pertanyaan Bung Mike. Ya, saya melihat Bung Mike ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang justru menginspirasi kita untuk membuka cakrawala berpikir kita, untuk sadar, ya, kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Pertama, Bung Mike, supaya kita mau bergantung pada Tuhan. Ini paling penting. Bukan mau bergantung pada kekuatan kita sendiri. Ya. Karena kalau orang tidak diizinkan oleh Tuhan itu dialami, orang masih akan pakai orang kekuatan. Ya. Apalagi kalau misalnya kita sekolah tinggi-tinggi, ini ilmu kita ada apa, bikin apa. Kita akan mencari cara bagaimana membela, bagaimana membuktikan lain sebagainya. Ya. Tuhan tahu semua, ya. Dia sampai ke dalaman hati, ya. Bahkan rambut pun yang manusianya bisa hitung. Setempo apa Bung Mike boleh hitung, Bung Mike, rambut udah berapa banyak. Tapi Tuhan bisa hitung. Bayangkan itu, ya. Artinya apa? Dia kuasai segala sesuatu, bukan hanya di dunia ini, termasuk ciptaannya. Nah, orang ini siapa? Tuhan penciptaan, ya. Itu yang pertama, Bung. Kalau Tuhan izinkan, ya, itu terjadi supaya kita mau bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Yang kedua, yang harus kita sadar, perlu ada penyerahan diri total pada Tuhan. Selama kita belum menyerahkan totalitas hidup kita pada Tuhan, ya, kita masih akan selalu mengutamakan kekuatan kita. Tapi pada waktu kita menyerahkan totalitas hidup kita pada Tuhan, wow, Tuhan itu dahsyat. Mungkin saya punya kesaksian, ya, bahwa di tengah kesibukan yang saya miliki, banyak sekali pekerjaan di kampus, ya, mengajar. Akan saya sementara menempuh pendidikan profesi di Jogja. Ya, ada tugas-tugas juga yang harus saya selesaikan sebagai mahasiswa. Kemudian pelayanan yang begitu padat. Belum organisasi-organisasi kemasyarakatan yang harus saya lakukan. Kalau cuma mau ikut, ya, pendeta kekuatan, ya tidak akan mampu. Tapi pada waktu berserah pada Tuhan dan meminta Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengarahkan, nah, Tuhan kasih kekuatan ekstra. Kalau dulu Bung Mike, Pak Pendeta kekurangan ini, kalau misalnya sudah terlalu capek, sudah semua bersin-bersin, ya, tidak enak sekali tuh, soba flu dah. Ya, berarti tubuh dalam kondisi boleh dikatakan ini orang ketahanan tubuh ini sudah mulai menurun. Ya, pasti ini cepat-cepat juga mesti minum obat flu. Sekarang enggak, Bung. Yang saya lakukan adalah apa? Minum air hangat, ya, minum air hangat. Kemudian berdoa pada Tuhan. Tuhan kasih kekuatan buat kita. Bukan berarti boleh minum obat, bukan. Kalau orang boleh, ya, menghindar, ya, dengan makan makanan yang boleh dikata makanan sehat, ya, mengurangi ini, mengurangi itu. Ya, itu kan juga bagian daripada terapi, ya.
Ada kan bahan-bahan obat yang dibuat lewat apa? Lewat alam, ya. Misalnya jahe, ya. Minum air jahe, Iya. ya. Nah, itu enak sekali. Ini yang bau flu-flu ini langsung jadi panas, ya. Sambil orang terus berdoa, Tuhan jamah, Tuhan kuduskan, ya. Nah, gitu. Dan betul, Tuhan membuktikan bisa menyelesaikan, ya. Dalam satu hari itu bisa terselesai. Contoh, rupa Bung Mike, ya, teman-teman yang menyiar, itu orang mesti standby. Misalnya orang siaran jam 5 tadi. Saya yakin bukan cuma jam 5 orang bangun. Mungkin saudari siaran dari beberapa jam sebelumnya. Nah, orang kan butuh tenaga Persiapan. Iya, persiapan. Kesehatan kita harus prima. Bayangan kalau lagi orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Ya, orang yang tidak bisa bangun pagi-pagi. Orang tubuh ini butuh istirahat. Tapi kenapa Tuhan memberikan orang kekuatan? Ya, karena Dia tahu apa yang harus kita kerjakan. Kan tidak mungkin Tuhan tak mau berhenti Jun. Ternyata ini pekerjaan ini penuh risiko. Ini tidak bikin sehat for orang. Kan tak mungkin, ya. Tapi Tuhan akan berikan orang kekuatan karena itu orang berkat yang Tuhan beri untuk kita kerjakan dalam tugas, ya. Jadi orang harus selalu ingat dan sadar betapa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita dan kekuasaannya melebihi kekuatan kita manusia. Itu luar biasa. Oke, baik. Baik, Pak Pendeta, sekali lagi untuk pendengar ya, di sesi interaktif pagi hari ini kami kasih kesempatan untuk Anda di 082195835080 ya, baik di SMS, WhatsApp ataupun di line telepon, atau bisa kasih komentar tanggapan melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, Pak Pendeta, kita tahu bersama bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kasih. Nah, kalau dari ayat ini sesuai tema juga, Tuhan mencintai, keadilan, dan membenci kefasikan. Bagaimana kita menyeimbangkan kedua sifat Tuhan, ya, kasih dan keadilan? Apakah kedua hal ini bisa berjalan beriringan, Pak Pendeta? Iya. Kalau kita bicara soal kasih dan keadilan, saya kasih contoh begini, Bu. Ya, ada seorang raja. Seorang raja yang selalu mengutamakan keadilan. Dia bilang pada rakyat, ya, pokoknya, ya, keadilan harus ditegakkan, ya, tetapi, ya, kita jangan melupakan kasih, ya. Artinya bagi mereka yang membutuhkan kita juga harus tolong, tapi bagi mereka yang melakukan kesalahan kita harus hukum. Satu kali ada di pemerintahannya itu ada orang yang mencuri, Bung. Kemudian disuruh cari siapa tuh yang mencuri itu. Kalau dapat tuh pencuri, ya, yang mencuri itu dia harus dihukum cambuk, ya, sebanyak 100 kali. Ini raja yang bilang, Bung. Betul. Akhirnya ditangkaplah pencuri itu, ya. Dan tiba waktunya ada penghukuman cambuk sebanyak 100 kali. Jadi raja ini pergi menghadiri, ya, supaya keadilan ditegakkan. Dan pada waktu dia tiba di tempat penghukuman itu, Bung Mike, dia lihat bahwa ternyata yang mencuri itu adalah ibunya. Bung Mike, ini ceritanya ini anak raja, ya. Kemudian dia mencuri ibu. Bagaimana dia perasaan? Ya. Tapi dia berjanji keadilan harus ditegakkan, ya, dan kasih harus diberikan. Apa yang dia lakukan? Dia membuka bajunya sebagai raja, ya, dan kemudian dia memeluk ibunya karena sebagai seorang anak, dan dia menyuruh algojo mencambuk tubuhnya. Dia tetap melakukan keadilan, Bung Mai, bahwa orang yang melakukan kesalahan harus dihukum, tetapi kasihnya yang besar kepada ibunya juga harus dia lakukan. Dia rela mengorbankan dirinya supaya algojo ini memberikan cambukan, menggantikan apa yang dia sampaikan, ya, yang seharusnya diberikan penghukuman kepada ibunya. Semua orang yang ada di situ bertepuk tangan dan mengakui bahwa raja mereka adalah seorang yang penuh kasih dan penuh keadilan. Bukankah Yesus pun demikian, Bung? Karena cintanya, kasihnya yang besar buat kita.
Kita yang seharusnya dihukum karena dosa, tetapi dia sendiri harus menanggung penderitaan supaya kita yang berdosa bisa selamat. Nah ini keadilan Allah dan kasih Allah sungguh nyata. Itu sederhana cara kita memahami tentang cintanya Tuhan dalam hidup. Oke. Baik, Pak Pendeta, ketika ada orang yang melakukan kesalahan, terus kita sama seperti kesaksian tadi, kita berusaha melindungi, menggantikan dia. Apakah ini benar atau salah, Pak Pendeta? Iya, ketika orang melakukan kesalahan, ya, kita bukan hanya soal belajar untuk melindungi, ya. Yang raja yang lakukan tadi, ya, untuk melindungi, ya, karena ada pengakuan, ya, dan memang dibuktikan bahwa dia salah. Artinya penghukuman itu harus dijalankan, bukan tidak. Ya. Berarti yang kita bela di sini adalah membela kebenaran. Ya. Kita perlu menyatakan ini, menyuarakan bahwa ini kesalahan dan harus dijalani. Ya, harus dijalani. Yang raja ini kan dia bela bukan berarti ibunya lolos, ya. Tetapi ya, penghukuman itu tetap berlaku, ya. Tetap ada penghukuman cambuk. Tetapi dia menggantikan penghukuman ini. Nah, yang terjadi pada kita sekarang adalah Bung Mike, kita sama-sama menyembunyikan kesalahan, ya, dan tidak mengakui itu. Betul ini dia ada backing ini. Ya, padahal tidak betul. Oh iya betul. Kita ada bukti itu sebagai saksi. Ya. Itu sama dengan contoh di Alkitab ada Ananias dan Safira, suami istri, disuruh jual keberadaan mereka. Kan itu juga dom PH. Tapi pada waktu Rasul Petrus tanya kepadanya, ini sudah semua ini. Iyo. Padahal sama cuma sebagian, mati. Ya. Istrinya juga ditanya, oh siapa tahu dia mau mengakui kesalahannya. Kesalahan suaminya, ya. Betul ini DP jumlah cuma begini. Iya betul. Akhirnya dia juga ikut mati. Jadi kalau orang membela sesuatu yang keliru, ya, tetap hukuman berlaku, bukan tidak. Ya. Jadi artinya Bung Mai, ya, yang dibela ini adalah orang mau menunjukkan bahwa kalau salah ya salah, ya. Kalau betul ya betul. Jadi kalau orang membela kebenaran, kenapa tidak, Bung Mai? Ya. Ya. Okay. Tapi jangan orang bertahan pada sebuah kesalahan, ya, kekeliruan. So tahu-tahu salah, ya tetap orang bela, ya salah no. Ya. Tapi itulah yang terjadi sekarang. Ya. Bagaimana keadilan harus ditegakkan? Ya, itu no, membilang. Baik, baik, Pak Pendeta. Ada banyak sebagian orang ya. Yang sering beranggapan bahwa yang penting saya tidak berbuat dosa, urusan adil atau itu urusan orang lain lah. Nah, bagaimana Pak Pendeta menanggapi pandangan seperti ini, Pak Pendeta? Ya artinya begini, daripada kita terjebak di situ ya ngana jo, kalau ngana gitu kan, ya. Kita nih mau ikut campur, oh tolong biar jo kalau ngana ya. Jangan ledeng kita ngana bawa-bawa, ya. Artinya begini, kalaupun itu terjadi, ya, dalam kehidupan kita, ada orang bisa sampai pada menyeret kita, padahal kita tidak tahu pasti, ya. Kita tidak tahu pasti apa yang dilakukan. Tapi dia bilang, no, dia tahu itu. Ya. Dia pura-pura itu. Padahal kita tidak melakukan. Ya kita perlu membuktikan. Ya, kita perlu membuktikan. Tapi kalau orang sebuktikan, kemudian orang tidak percaya, ya itu urusannya dia, bukan lagi urusan dengan sesama, tapi sekurang urusan dengan Tuhan. Cuma kan orang kadang manusia bilang begini, oh Tuhan, kapan dong Tuhan mau tunjukkan keadilan? Kadang kan orang kemohon begini, kalau orang habis bicara, iyo nantinya nalia, Tuhan mau menyatakan DP kuasa, nantinya nalia. Ya, orang suka iko langsung hari itu. Tapi ingat, semua ada proses waktu Tuhan. Semua ada proses. Iya. Betul. Waktu Tuhan itu luar biasa loh. Dan ingat, Tuhan itu tetap mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Okay. Akan tumbang dengan waktu Tuhan. Tuhan akan membuktikan, sehingga orang akan bilang begini, aduh,
itu hari Kang begini, sekarang yang terjadi ini. Bukan berarti Tuhan diam, ada proses. Tapi itu Semua ada proses proses, Tuhan lebih betul. cepat. Oke. Ya, baik Pak Pendeta, ini ada dari kanal YouTube ini. Ada Kevin W24N. Ini dalam kehidupan sehari-hari bentuk keadilan apa yang sering kita abaikan tanpa kita sadari, Pak Pendeta? Kemudian yang kedua dari Eric, apakah ada kebiasaan atau sikap yang mungkin dianggap biasa oleh lingkungan, tetapi sebenarnya termasuk kefasikan di hadapan Tuhan? Bung Mike, yang paling terakhir dulu Bung Mike, bagaimana? Yang paling akhir pertanyaannya gimana yang dari Eric? Ya, yang dari kanal YouTube tadi, yang pertanyaan terakhir, apakah ada kebiasaan atau sikap yang mungkin dianggap biasa oleh lingkungan, tetapi sebenarnya termasuk kefasikan di hadapan Tuhan? Oh iya, betul. Orang kadang ada kebiasaan-kebiasaan kita yang orang anggap itu orang-orang yang ada di sekitar kita bisa memahami. Padahal misalnya Tuhan tidak menginginkan, ya. Misalnya contoh, ya, orang tahu orang dikenal dengan orang itu baik, ya. Oh dia kok baik-baik, tapi orang cuma tahu di lingkungannya orang tahu di luar, ya, apa yang dia bikin. Jadi perlu divalidasi oleh segala sesuatu, ya, untuk membuktikan bahwa apakah kita betul-betul hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi tidak hanya di sekitar kita mampu menunjukkan apa yang kita lakukan, ya, tapi juga ya, di lingkungan di mana kita kerja, di lingkungan di mana kita melakukan aktivitas, bahkan di masyarakat. Nah, itu perlu divalidasi juga. Ya. Jangan sampai orang cuma lihat DP kebaikan, ya. Padahal Tuhan bilang, ngana kalau di rumah, ngana kalau di lingkungan yang ngana, dapat lihat baik. Padahal sesungguhnya ngana di belakang itu sebenarnya ada banyak kali yang ngana bakingnya tidak bagus. Nah ini yang dimaksudkan, ya. Jadi kefasikan yang kita lakukan di mata manusia, ya, orang tidak melihat kefasikan itu, tapi kita tidak bisa menyembunyikan itu di hadapan Tuhan. Bung Mike, yang terakhir yang dari Kevin tadi, apa pertanyaannya? Yang dari Kevin, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, kira-kira ada bentuk keadilan apa yang sering kita abaikan tanpa kita sadari? Oh ya, bentuk keadilan yang kita abaikan, yang kita tidak sadari. Ini contoh, misalnya Bung Mike. Orang kalau berbicara soal keadilan kan berarti orang anggap bahwa kalau keadilan itu bisa sama gitu ya, sama berat gitu. Saya kasih contoh Bung Mike. Kalau orang punya anak mahasiswa dan orang punya anak SD, menurut orang begini, supaya adil, sama-sama orang kasih doi 100.000 masing-masing. Itu kan adil menurut orang kan, sebagai orang. Padahal sebenarnya tidak. Ini anak SD bikin apa dia doi 100.000? Ya. Sedangkan ini yang mahasiswa ini kurang itu kalau 100.000. Coba terus ambil 150 misalnya kasih per mahasiswa, dan yang 50 atau 25 lah yang anak SD ini, atau 10.000 lah, dia senang. Jadi keadilan itu tidak harus sama jumlahnya. Tidak harus sama. Iya. Gitu ya. Tidak harus sama jumlahnya, ya. Itu cuma contoh kecil saja untuk kehidupan kita, ya. Perlakuan keadilan kita. Kadang kan orang mikir begini, kalau begitu itu tidak adil, ya. Ini anak ini bilang, bapaknya tidak adil, masa kakak dapat lebih kok adik. DP peruntukan. Jadi memang ada hal-hal yang perlu dikelola, dikaji, ya, mana yang sesungguhnya dalam keadilan. Itu cuma contoh Bung Mike, karena waktu kita terbatas. Oke. Baik, tinggal 3 menit kebersamaan kita Pak Pendeta, mungkin sebagai kesimpulan dan ditutup dengan doa. Silakan Pak Pendeta. Baik. Tetaplah hidup mengandalkan Tuhan, karena Tuhan itu tetap adil dan Dia membenci kefasikan. Mari kita hidup dalam kebenaran, maka kehidupan kita akan diberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami diajar oleh-Mu untuk bisa memahami tentang keadilan-Mu, dan Engkau membenci tentang kefasikan. Bapa, ampuni kami jika Engkau mendapati kami masih hidup dalam kefasikan. Kami masih melakukan ketidakadilan. Tuhan, menolong kami untuk bisa mengerjakan apa yang Engkau mau dalam hidup.
Berkati terus Radio Republik Indonesia. Biar kiranya Radio Republik Indonesia terus menjadi berkat. Mulai dari pimpinan, semua karyawan-karyawati, bahkan para kru yang bertugas. Secara khusus hamba-Mu, Bung Michael Cia bersama dengan tim, diberkati pribadi dan keluarga. Semua pendengar dimanapun berada, ada dalam berkat Tuhan. Engkau memberkati mereka yang menyaksikan lewat kanal YouTube, tetapi juga mereka yang menyaksikan dan mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia. Makasih banyak Tuhan, bangsa dan negara kami kiranya diberkati oleh-Mu. Kami siap melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami, diberkati oleh-Mu. Diberkati orang tua Bapak Franky Panelewe, Ibu Welminta Mengendar, Bapak Yunus Pangemona, Bapak Boy dan anak Ruli, bahkan juga Ibu Polwan, bahkan Omak Gong, diberkati oleh-Mu. Bersama dengan semua yang mendengarkan Radio Republik Indonesia, termasuk Ibu Brigita dan Pak Okta, Bapak Lamongi, biar kiranya juga diberkati oleh-Mu. Terima kasih Bapak, mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, mereka yang bersyukur karena hari ulang tahun diberkati oleh-Mu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sampaikan doa. Amin. Amin. Oke, baik, luar biasa Pak Pendeta. Terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan, boleh menjadi saluran berkat untuk kita semua di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta dalam tugas pekerjaan pelayanan dan bersama keluarga. Dan akhirnya saya Mike yang bertugas ya bersama seluruh kerabat kerja pagi ini mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.